Halo, bertemu lagi dengan aku Setara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya, energinya terkait tentang nasib hidup kamu di bulan Desember 2023. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif, artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja ya. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Taurus, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Nasib hidup Taurus di bulan Desember 2023. Ada Four of Swords, The Hangman, The Magician, Knight of Wands, Strength, Nine of Swords, the Moon, King of Swords, the Hermit, Page of Pentacles. Thank you kartunya. Buat Taurus ini bottom of the decknya ya. Taurus, nasib hidup kamu di bulan Desember tahun 2023. Kalau saya lihat dari energi kartunya ya, kecemasan sih menyelimuti kamu. Aku ngerasain energinya itu akhir-akhir ini ya, lagi paranoid, kayak ketakutan sendiri. Dan ketakutan itu muncul dari pikiran-pikiran yang kamu pikirkan. Ya, sebenarnya itu saya ngelihat kayak, maaf ya, saat ini teman-teman mungkin sedang menyukai seseorang, atau mungkin sedang punya pasangan, atau mungkin ini kamu berpikir tentang mantan kamu, Taurus ya. Jadi kayak kamu berpikir, apakah mantanku sudah punya pacar lagi? Apakah pacarku selingkuh? Ataukah orang yang kusuka ini tidak menyukaiku? Ataukah orang yang kusuka ini deketin perempuan lain, deketin pria lain, dan sebagainya? Akhirnya karena kamu berpikir negatif, ya, di bulan Desember ini, nah ini banyak ketakutan dan kecemasan dari kamu juga yang mikirnya enggak. Menurut aku gini ya Taurus ya, hidup itu tuh enjoy aja. Toh misalnya gini ya, kalau ini tentang mantan, kalau dia deket dengan lawan jenis lain, kalau dia udah punya pacar lagi, memangnya masalah? Masa orang gak boleh move on? Masa orang gak boleh punya pasangan sih guys? Namanya kan juga udah putus. Terserah dia dong. Ya, di sini nggak usah kayak berpikir kayak, aduh dia udah punya pasangan, dia udah lupain gue dan sebagainya, gini gitu dan sebagainya. Nggak usah dipikirin kayak gitu, mau diapain, namanya juga udah putus
Saya juga sama, kalau saya putus sama pacar saya, terus mantan saya dekat sama perempuan lain, ya mau gimana? Masa iya dia nggak boleh cari pacar lagi? Ya jangan dilarang-larang sayangku. Yang kedua, kalau ini terkait orang yang kamu suka, ya, kalau dia deket dengan wanita lain, pria lain, toh hubungan kalian baru sebatas PDKT. Atau mungkin kamu suka sama dia, tapi belum tentu dia juga suka sama kamu. Jadi ngapain kamu jadi cemas dan ketakutan seperti ini? Namanya kalau kita demen sama seseorang, kita cinta, kita harus siap dengan resikonya. Resiko yang kita hadapi ketika kita jatuh cinta, kita harus siap yang namanya penolakan. Karena namanya hidup, dengerin, gak selalu orang yang kita suka akan berbalik menyukai kita. Saya juga sama, saya juga pernah kok orang yang saya suka ternyata menyukai sahabat saya. Apakah saya sedih? Ya tentu. Tapi ya, sebagai teman juga saya mendukung, mau gimana lagi. Nah sama halnya juga dengan kamu nih, kalau kamu punya pasangan, udah nikah atau nih pasangan kamu, kalau memang kamu mikir dia selingkuh dan sebagainya, yang ada di otak kamu, angan-angan dan pikiran kamu, saya tanya, kamu udah punya bukti belum? Ya, insting C. Nah, selain dengan insting, harus dipenuhi dengan bukti. Kenapa saya ngomong gini? Karena banyak orang yang mengatakan insting, tapi pada akhirnya ternyata itu bagian dari negative thinking. Karena insting dan negative thinking terkadang ya 11-12 ya, kalau menurut aku bukannya sama, tapi kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan. Ya, jadi untuk kalian para Taurus, kalau yang udah berpasangan, saya minta ya bukti dulu. Soalnya kalian itu jadi kayak gimana ya, pusing sendiri, tahu nggak? Pasangan kamu tuh nggak pusing, biasa aja. Atau mungkin orang yang kamu suka atau mantan kamu kelihatannya tuh biasa aja, tapi kayak kamu tuh pusing semeraut gitu loh pemikirannya. Kalau ini kekasih kamu misalnya, kalau memang dia menghadirkan orang ketiga dan kamu udah nemuin buktinya, ya mau gimana lagi? Putus. Ya saya harus kasih saran apa? Ya putus. Ya berarti dia bukan yang terbaik, berarti bukan jodoh. Misalnya setelah kamu cari tahu ternyata pasangan kamu gak seperti itu, ya berarti kamu negative thinking, harus diperbaiki pikiran kamu. Ya Taurus ya. Jadi kalau menurut aku tuh kamu kurang siap yang namanya menghadapi masa depan. Ya, kamu banyak ketakutan, kecemasan, rasa khawatir ini itu dan sebagainya. Jadi dalam percintaan saya perhatikan ya itu, kamu belum siap yang namanya melepaskan, merelakan, ya. Aspek-aspek dalam percintaan juga kan ada juga yang namanya penolakan, ada juga yang namanya bukan jodoh. Paham ya? Segala sesuatu yang namanya percintaan itu ada resikonya, sama aja kayak kita berkarir, guys. Oke? Jadi ya buat teman-teman tuh hilangkan lah ya negative thinkingnya ya. Energi nasib hidup kamu di bulan Desember itu. Pikiran kamu mengakarnya ini terlalu gimana ya, merajalela ya. Saya pernah ketemu orang yang kayak kamu, ada yang persis kayak kamu ya. Saya juga ikut-ikutan stres ya. Karena apa? Sekali berpikiran negatif, orang itu jadi berpikir puter-puternya jadi kemana aja. Makanya saya harap teman-teman jangan sampai seperti itu. Oke? Nah, oke, satu lagi. Nah, kalau dari kartu orakelnya di sini, ketika kamu berpikir seperti itu, otomatis kan pasti ada slack, ya, pasti akan ada kontra dari orang yang kamu sayangi, terutama kalau kalian sudah punya pasangan, ya, entah bertengkar kecil dan sebagainya. Jadi memang semuanya kalau kamu berpikir negatif, kamu perlu yang namanya bukti, ya. Jangan sampai negative thinking kamu itu menghancurkan kehidupan kamu, menghancurkan hubungan kamu. Kalau memang dia udah punya pasangan, kalau memang dia gak suka sama kamu, ya udah relain, ya. Dalam yang namanya percintaan, kita juga harus yang namanya melepas. Dan titik terbesar yang namanya cinta, kalau memang dia sudah punya pasangan, dia bahagia dengan orang lain, dia suka sama orang, kamu juga harus melepaskan dia, ya. Kamu harus bahagia, dimana kamu harus melihat dia bahagia dengan orang lain. Ya, kalau menurut aku tuh
Itu yang tertinggi namanya dalam percintaan, kita ikut bahagia ketika orang yang kita sayang itu bahagia dengan orang lain meskipun tidak sama dengan kita. Oke terus, itu aja sih bisa aku sampaikan. Udah, stop negatif thinkingnya, semoga resonate, amin. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.